Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agil Fionalian Andrean, Prodi S1 Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang terdiri dari 8 anggota. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas produksi ternak perah. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di video ini kami akan mempresentasikan materi mengenai identifikasi ternak dan pemberian tanda pada ternak. Pendahuluan, identifikasi ternak adalah suatu metode yang digunakan untuk mengenali dan mencatat setiap hewan dalam suatu kelompok. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemantauan, pencatatan, dan pengelolaan secara individual. Identifikasi sangat penting dalam manajemen peternakan untuk keperluan seleksi, pencegahan penyakit, program pemulihan, hingga pemasaran. Metode yang pertama yaitu hot branding. Hot branding adalah metode identifikasi sapi dengan cara memberikan stempel pada sapi dengan menggunakan plat besi panas. Metode ini bersifat permanen dan biasanya digunakan untuk pencegahan terjadinya pencurian. Ada beberapa langkah kerja untuk menggunakan metode ini. Yang pertama yaitu menyiapkan plat besi panas yang sudah dicetak dengan nama dan nomor identifikasi. Yang kedua yaitu memastikan plat besi panas pada suhu yang tepat untuk menghindari terjadinya luka yang berlebihan pada sapi. Yang ketiga yaitu menempelkan plat besi panas pada bagian yang sudah ditentukan. Keuntungan dan kekurangan hot branding. 1. Keuntungan. Tanda ini tidak bisa diubah dan tidak dapat ditempatkan di mana saja. 2. Kekurangan. Metode ini dapat menyebabkan infeksi pada bagian yang ditandai dan meninggalkan bekas luka yang dapat merusak kulit. Selanjutnya adalah phrase breeding. Phrase breeding adalah cara mengidentifikasi sapi dengan cara memberikan stempel pada tubuh sapi dengan menggunakan plat besi yang sudah didinginkan dengan suhu sekitar -100 hingga -200 derajat Celcius. Metode ini relatif aman tanpa menyebabkan rasa sakit yang berlebihan. Selanjutnya adalah langkah kerja. Yang pertama, siapkan plat besi yang telah didinginkan sampai suhu rendah. Yang kedua, tempelkan plat besi pada area yang dikehendaki pada sapi. Yang ketiga, biarkan selama beberapa jam untuk mendapatkan efek yang stabil. Baik, selanjutnya pada identifikasi ternak ini terdapat keuntungan dan kerugian. Nah, yang pertama, keuntungan. Keuntungan sedikit atau bahkan tidak sama sekali merusak jaringan kulit sapi dan tidak menyebabkan rasa sakit yang berlebihan. Nah, yang kedua, kekurangan. Kurang baik dilakukan pada ternak memiliki rambut tipis dan membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih lama daripada hot. Alasan metode phrase branding karena 1. Lebih sedikit rasa sakit pada ternak. Yang kedua, tidak menyebabkan luka bakar pada ternak. Yang ketiga, penandaan yang permanen namun ramah. Yang keempat, penampilan estetis. Yang terakhir, yang kelima, lebih diterima dalam standar kesejahteraan hewan. Selanjutnya, metode tato. Metode tato pada sapi itu mirip dengan manusia, tetapi diberikan pada bagian telinga menggunakan tinta tang tato. Nomor yang dibutuhkan dapat disimpan di tang tato, lalu jepit telinga sapi dengan kuat untuk menggosokkan tinta hingga pendarahan berhenti dan menghasilkan tanda permanen. Apa sih tujuan tato pada ternak? Tujuan tato pada ternak yaitu untuk membedakan individu dalam suatu populasi.
Nah, adapun langkah kerjanya yaitu siapkan tang tato dengan nomor yang ingin diterapkan. Kemudian, jepit telinga sapi dengan kuat. Lalu, gosokkan tinta pada bekas tusukan tang hingga pendarahan berhenti. Keuntungan dan kerugian pada teknik tato. Pertama, keuntungannya. Keuntungannya memberikan tanda permanen yang unik. Kedua, kerugian. Sebaiknya menghindari tulang rawan telinga sapi agar sapi tidak mengalami sakit dan luka yang berlebihan. Alasan mengapa teknik tato ini kami ambil karena alasannya yaitu minimnya rasa sakit, tidak merusak penampilan bagian luar, biaya rendah dan mudah dilakukan. Keempat, efisien dan akurat. Kelima, mengurangi invasi. Selanjutnya, teknik AirTag atau membuat anting pada telinga. Teknik AirTag adalah metode identifikasi sapi potong yang paling umum digunakan para peternak. Cara ini melibatkan yaitu menempelkan AirTag atau anting yang sudah tercatat nomor identifikasinya pada bagian telinga yang fleksibel. Itu bertujuan untuk agar sapi tidak merasakan sakit. Kemudian langkah kerja. Langkah kerja dari AirTag tersebut yaitu yang pertama, siapkan AirTag yang sudah tercatat nomor identifikasinya. Yang kedua, tempelkan AirTag menggunakan aplikator pada bagian telinga sapi. Nah, yang ketiga, pastikan tulisan yang tertera pada AirTag dapat dibaca dari jarak jauh dan hindari penggunaan pada tulang rawan telinga sapi agar sapi tidak merasakan sakit. Keuntungan dan kerugian teknik AirTag. 1. Keuntungan fleksibel dan cuaca apapun, biaya produksi rendah dan tidak menyakitkan hewan. 2. Kekurangan kurang estetik jika tidak dirancang dengan baik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video kali ini adalah identifikasi ternak merupakan metode penting dalam manajemen peternakan untuk memudahkan pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan ternak. Masing-masing metode memiliki keuntungan dan kerugian dengan preferensi bergantung pada aspek seperti rasa sakit, estetika, dan kemudahan aplikasi. Beragam teknik identifikasi yang dijelaskan memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan tanda yang unik dan permanen pada hewan. Namun, dengan perbedaan pada metode dan dampaknya terhadap ternak. Pemilihan metode tergantung pada keseimbangan antara efektivitas, identifikasi, dan kesejahteraan hewan.